banyak orang itu ketika mereka mengajar dunia itu menggadaikan apa saja. Menggadaikan apa saja. Melakukan apa saja, bohong demi kebohongan, apapun bisa dirubah, apapun bisa dimanipulasi, apapun bisa direkayasa atas nama ingin mendapatkan dunia. Padahal ketika dia sudah mendapatkan semua dunia itu, apa perlakuan dunia kepada para pemburunya? Dia akan menipu kepada para pencarinya dan pemburunya dan merendahkan kepada para pemburunya dengan tingkat kerendahan yang paling rendah dari manusia. Dan itulah dunia. Makanya akhirnya disitulah kita mendapati banyak orang itu tertipu. Sehingga akhirnya pada kehidupan kita, kenapa Allah itu selalu mewanti-wanti kepada kita supaya kita tidak tersengat dengan dunia? Kenapa Allah Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita supaya kita tidak terlalu ambisius dengan dunia? Bukan karena ajaran agama ini tuh ajaran agama yang betul-betul jelek ketika menyikapi dunia. Enggak. Kita boleh kaya, bahkan sunnahnya kita menjadi kaya dengan ketaatan kita. Yang tidak boleh itu adalah ambisius terhadap dunia. Karena apa? Karena begitu jahatnya dunia itu memperlakukan kepada setiap pemburunya. Makanya salah satu doanya Rasulullah SAW itu apa? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hamina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu puncak obsesi kehidupan kami dan puncak obsesi kami mencari ilmu, tapi ujungnya itu hanya untuk dunia. Kenapa? Nipu dia. Makanya akhirnya kita menjumpai dalam satu riwayat ra'su kullu khati'at ad-dunya. Pangkal dari semua kerusakan itu selalu ada kaitannya dengan dunia, apapun itu. Jadi kalau kita bedah kriminalitas yang ada di muka bumi ini, semua angka dosa, semua kriminalitas itu selalu ada hubungannya dengan dunia. Selalu ada hubungannya dengan dunia. Perempuan yang menjual dirinya, dunia. Seseorang yang merubah aturan, dunia lagi. Orang yang rela untuk menipu, dunia lagi. Tidak ada semua perkara dosa yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali pendorongnya itu satu, dunia. Materi, kekuasaan, jabatan itu sama, satu halaman dengan sebuah kata yang bernama dunia. Ini bukan berarti kita tidak boleh kaya, silakan kaya. Kalau memang kekayaan ini kita niatkan untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Yang menjadi problem itu adalah ketika seseorang itu mereka lupa bahwasanya dunia itu betul-betul menipu. Lalu akhirnya dia menjadikan obsesinya pada kehidupan di dunia itu ya dunia. Bahkan maaf lah, sampai orang itu mabuk kepayang dengan dunia, dikatakan oleh para ulama. Loh, sampai ibadah yang diniatkan untuk akhirat pun sekarang pun diniatkan untuk dunia. Saking menariknya dunia dan saking begitu pandainya dunia itu menipu. Loh, sampai orang ibadah yang tujuan ibadah kita itu untuk membangun akhirat yang lebih baik, ibadah pun sudah dirusak dengan niatan untuk memperoleh dunia dengan ibadah yang dilakukan. Padahal maaf, Allah tidak pernah membagi dunia untuk kita itu berdasarkan ibadah. Demi Allah, dan tidak usah ragu tentang itu. Jadi kalau kita tahu bahwasanya Allah tidak membagi dunia berdasarkan ibadah, nggak usah kita rusak niatan kita dalam ibadah itu untuk dunia yang sejatinya. Begitulah dunia memperlakukan setiap orang yang memburunya. Dan ini yang menjadi kita harus paham. Makanya akhirnya kita mendapatkan hari ini. Kata Rasulullah, dikatakan oleh beliau, dan ini teguran untuk kita semuanya. Nabi sampai mengatakan tidak tegak hari kiamat sampai kamu menjumpai manusia pada hari itu. Mereka melakukan ibadah yang niatnya ibadah itu untuk akhirat, dibangun ibadah itu hanya untuk dunia. Saking begitu luar biasanya ketika dia mempesona dan membuat orang terperosok. Sholat malam supaya mendapatkan proyek yang besar. Sholawat ketika melihat mobil Ferrari. Sholawat ketika melihat mobil, rumah. Mari kita sholawatin. Di balik kata sholawat yang kita mengagungkan sama Allah, malah kita rendahkan untuk dunia yang sejatinya tidak ada kaitannya dengan sholawat. Bapak dan Ibu, maaf, saya bukan bermaksud untuk mengolok-olok, tapi saya bermaksud meluruskan. Coba kalau Rasulullah hidup hari ini, lalu ketika ada seorang sahabat
Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah melihat, ngapain selawat? Karena ada mobil bagus ya Rasulullah. Mari letakkan ibadah itu adalah ibadah yang tujuan kita adalah untuk akhirat. Dunia Allah sudah takar untuk kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan tidak perlu bagi kita ragu bahwasanya takaran dunia kita itu sudah terbaik dan tidak pernah terbalik. Makanya siapapun orang yang meniatkan ibadahnya untuk dunia, ya dapatnya dunia. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzi laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Orang siapapun yang ketika dia beramal untuk dunia, kami kasihkan untuk mereka dunia dan tidak dikurangi. Tapi kata Allah, mereka ini nanti ketika di akhirat tidak mendapatkan apapun atas apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan, sia-sia atas apa yang mereka kerjakan. Jadi nanti ada orang ketika di pengadilan Allah itu ketika dihisab lalu melihat mizan, lalu dia berkata, loh, sholat malam saya mana ya Allah? Puasa saya mana ya Allah? Ketaatan saya mana ya Allah? Dijawab sama Allah, bukankah puasamu, sholatmu, ketaatanmu kamu niatkan untuk mendapatkan kehidupan dunia yang mampu, dan aku sudah berikan dunia itu untukmu, dan akhirnya tidak ada lagi balasan di akhirat. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kita melakukan ketaatan, dan kita melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah, untuk membangun akhirat kita yang lebih baik. Tapi kita harus beriman, kalau akhirat sudah diperbaiki, gak mungkin dunia itu tidak diperbaiki sama Allah. Kenapa? Karena dunia itu lebih murah daripada harga surga yang Allah janjikan kepada mereka yang memperbaiki urusan akhiratnya. Orang tuh kalau bisa membeli Alphard, pasti bisa membeli motor listrik. Motor listrik cuma 12 juta, subsidinya 7 juta. Murah. Tapi orang yang bisa membeli motor listrik belum tentu bisa membeli Alphard. Jangan kita rendahkan tujuan ekspektasi kita itu kepada sesuatu yang rendah, lalu akhirnya gagal mendapatkan yang tinggi dan besar. Fokus kepada yang besar, yang kecil akan dihadirkan oleh Allah. Dan itu yang terkadang sering kita lalaikan pada perjalanan kita. Kita ini pelakon dunia. Ya. Jadi kita ini merupakan pelakon dunia. Maka kita harus paham, itulah sifatnya dunia. Makanya tidak perlu bagi kita ragu. Apapun amal yang kita lakukan bukan untuk dunia, karena dunia pasti kita tinggalkan. Makanya para sahabat Nabi, dan ini berat sekali, para sahabat Nabi itu sampai mereka itu memiliki sebuah mindset. Ya Allah, kalau kami melakukan ketaatan, biarkanlah kami mendapatkan balasan di akhirat. Kalaulah balasan di dunia justru membuka prosentase hancurnya balasan di akhirat, kami lebih ikhlas dan lebih ridho mendapatkan balasan di akhirat daripada balasan di dunia, lalu bisa merusak balasan kami di akhirat. Makanya Abdurrahman bin Auf itu kalau mendapatkan kurma bagus, Abdurrahman bin Auf itu nangis. Lalu ditanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kenapa engkau nangis? Ada dua sebab yang menjadikan aku nangis. Satu, kurma yang aku makan hari ini jauh lebih bagus daripada kurma yang dimakan oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Karena Rasulullah itu jarang sekali makan kurma ajwa, sukari, jarang. Karena kondisi berat yang harus dilewati oleh baginda Nabi ketika beliau memperjuangkan agama ini. Yang pertama yang membuatku nangis adalah saya teringat dengan kurma yang dimakan oleh Rasulullah. Yang kedua, apa yang membuatmu menangis, wahai Abdurrahman bin Auf? Aku khawatir kurma yang bagus ini Allah berikan kepadaku nanti bisa mengancam pahalaku di akhirat. Yang mana saya khawatir balasannya hanya Allah segerakan di dunia dan tidak ada lagi yang sisa pada balasan di akhirat. Makanya para ulama dulu, Bapak dan Ibu bisa mencontoh. Makanya para ulama dulu, mereka kalau mendapatkan kenikmatan,
Cara mereka menyikapi kenikmatan itu menunjukkan kalau mereka itu pemburu akhirat. Gimana cara mereka kalau dapetin kenikmatan, ada rumah, ada kebun kurma. Kalau mereka dapatkan, mereka berdoa, ya Allah, semoga kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami, kelapangan yang Engkau limpahkan untuk kami, tidak menggagalkan dan tidak meluputkan balasan yang kami dapatkan kelak di akhirat. Itu cara ulama. Ya, makanya Bapak dan Ibu paham kan tadi yang saya sampaikan dua ayat yang tadi saya bacakan, sudah sering saya sampaikan. Dua ayat yang tadi kita baca di dalam surat Hud 15 dan 16, itu ayat yang paling banyak membuat para sahabat Nabi kalau membaca dua ayat itu mereka menangis. Kenapa mereka mau menangis ketika membaca dua ayat yang tadi saya bacakan pada surat Hud 15 dan 16? Karena ayat itu betul-betul membuat mereka khawatir kalau balasan kebaikan mereka cuma dibalas di dunia dan tidak ada lagi balasan di akhirat. Itulah pemburu akhirat, selalu merasa khawatir terhadap sesuatu yang bisa mengancam eksistensi kebahagiaan mereka di akhirat.